were in this together. Hey, kiddo, let mom and dad... Halo guys, kembali lagi di channel Cinema 4K. Di video kali ini Mimin akan merangkum sebuah film bertemakan superhero berjudul Spider-Man yang diperankan oleh Tobey Maguire dan dirilis pada tahun 2002 yang lalu. Jadi teman-teman, film ini bercerita tentang seorang pemuda cupu yang digigit oleh spesies laba-laba langka sehingga ia menjadi manusia laba-laba super. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk mari kita simak alur ceritanya bre. Di pagi hari, di kota New York, seorang anak ABG yang bernama Peter Parker terlihat berlari mengejar bus sekolah. Awalnya supir bus ini tak mau menghentikan busnya karena kasihan seorang murid yang bernama Mary Jane menghampiri sang supir, lalu menyuruhnya menghentikan busnya bre. Pak supir pun menurutinya. Peter Parker kemudian masuk dan memilih tempat duduk. Entah kenapa teman-temannya ini tidak mau jika duduk bersebelahan dengan Peter Parker yang culun ini. Peter yang bingung pun terus berjalan mencari tempat duduk. Tetapi sayang, ia malah disandung oleh salah satu temannya dan ditertawakan oleh teman-teman yang lainnya. Rombongan anak-anak SMA ini akan menjalani study tour di Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Columbia. Kemudian datang seorang anak konglomerat kaya yang bernama Harry Osborn. Dia diantar oleh ayahnya yang bernama Norman Osborn di tempat study tour. Setelah turun dari mobil mewahnya, Harry langsung menghampiri sahabat karibnya yaitu Peter Parker. Peter pun sempat berbincang sejenak dengan Norman yang kagum akan kepintaran Peter di bidang sains. Peter dan Harry kemudian masuk ke dalam lab kampus Universitas Columbia, menyusul yang lainnya. Di dalam lab, rombongan itu diperkenalkan dengan macam-macam spesies laba-laba yang ada di sana. Yang pertama, jenis laba-laba yang bisa melompat untuk menangkap mangsanya. Kemudian laba-laba yang memiliki jaring yang sangat kuat, sekuat kabel yang digunakan di jembatan-jembatan. Lalu kemudian laba-laba yang memiliki refleks yang sangat cepat. Mereka menyebutnya memiliki indera laba-laba, yaitu spider sense. Harry melihat Mary Jane yang sendirian, menyuruh Peter untuk berbicara dengannya. Karena Harry tahu Peter adalah pengagum rahasia Mary Jane sejak kecil. Namun Peter menolaknya bre, dan malah menyuruh Harry untuk mengajak Mary Jane mengobrol. Dengan penuh percaya diri, Harry pun maju berbincang-bincang dengan Mary Jane. Mereka melihat-lihat jenis laba-laba baru hasil rekayasa genetika yang menggabungkan DNA 3 laba-laba yang sebelumnya diperkenalkan. Sehingga laba-laba jenis baru ini merupakan laba-laba super yang didesain secara genetis. Mary Jane menyadari ada satu laba-laba hasil rekayasa genetika yang hilang. Setelah diperiksa, ternyata ada satu ekor yang tidak berada di dalam kandang. Mereka pun berpindah. Peter yang melihat Mary Jane sendirian bertanya apakah boleh memfoto sebagai laporan untuk jurnal di sekolahnya. Mary Jane terlihat senang dan memperbolehkan Peter memfoto dirinya. Di saat sesi foto sedang berlangsung, dari atas Peter terlihat seekor laba-laba yang turun mendekati Peter. Laba-laba itu hinggap dan menggigit tangan Peter. Peter yang kesakitan refleks menggerakkan tangannya bre. Laba-laba itu pun terjatuh dan kemudian pergi, berpindah di sebuah perusahaan yang bernama Oscorp. Di dalamnya Norman Osborn menemui pihak militer yang mendanai penelitian di perusahaan miliknya, beserta jajaran dewan direktur di perusahaan itu. Mereka melihat-lihat hasil temuan glider terbang yang bisa dinaiki manusia. Ternyata tujuan pihak militer ke sana bukan untuk melihat glider itu, namun bertanya tentang perkembangan penelitian serum pemacu kemampuan manusia. Salah satu ilmuwan anak buah Norman mengatakan kalau serum itu belum siap untuk diuji cobakan kepada manusia. Lalu Norman mengatakan kalau serum itu segera akan siap untuk diuji cobakan kepada manusia. Pihak militer mengancam akan memindahkan pendanaan penelitian perusahaan itu untuk diberikan kepada perusahaan saingan jika serum itu tak kunjung selesai. Berpindah di kediaman Peter. Di sana terdapat paman Peter yang bernama Ben dan bibinya yang bernama Bibi May. Paman Ben yang baru saja pensiun mengeluh karena kesulitan saat mencoba mencari pekerjaan yang cocok untuk pria seusianya. Bibi May tetap mendukung suaminya itu karena dia percaya pasti ada jalan untuk mereka bre.
Di tengah-tengah pembicaraan muncul Peter yang baru saja pulang. Dia terlihat lelah dan memutuskan untuk langsung menuju ke kamarnya. Paman Ben dan Bibi May agak khawatir melihat keadaan Peter. Di dalam kamarnya, Peter mulai pusing dan menggigil. Terlihat bekas luka gigitan laba-laba tadi yang semakin membengkak brek. Peter pun tertidur dan terjadi reaksi kimia di dalam tubuhnya. Di malam harinya di dalam laboratorium Oscorp, Norman Osborn memutuskan untuk menguji coba serum pemacu kemampuan manusia kepada dirinya sendiri. Karena sudah tak ada waktu lagi, dia menyuruh anak buahnya untuk membantu memasuki ruangan uji coba. Setelah uji coba dijalankan, percobaan itu berefek pada badannya dan membuat Norman Osborn kejang-kejang. Anak buahnya panik dan berusaha menolong Norman. Sesaat kemudian Norman terbangun dengan penuh amarah. Dia malah mencekik dan melemparkan anak buahnya brek. Keesokan harinya Peter Parker terbangun dan melihat dirinya sendiri di kaca. Ajaibnya, sekarang ia tidak lagi membutuhkan kacamata untuk melihat. Dan badannya juga berubah menjadi berotot. Saat Peter bersiap-siap untuk berangkat sekolah, tak sengaja dia melihat Mary Jane yang juga bersiap-siap untuk berangkat lewat jendela karena mereka tetanggaan. Peter pun segera berangkat. Di depan rumah, Peter melihat Mary Jane yang kesal karena selalu dimarahi oleh ayahnya. Peter mencoba menyusul Mary Jane, namun Mary Jane keburu disamperi oleh teman-temannya naik mobil brek. Kemudian terlihat bus sekolah yang melaju melewati Peter. Peter langsung berlari mengejar bus itu. Di saat Peter menggedor-gedor bus menyuruhnya untuk berhenti, terjadi hal yang aneh. Banner di samping bus menempel di telapak tangan Peter. Berpindah di kediaman Harry, Harry menemukan ayahnya yang terkapar di dalam ruangan. Harry bertanya kepada ayahnya tentang apa yang terjadi. Namun Norman tidak mengingat apa-apa brek. Lalu muncul anak buah Norman Osborn yang memberitahukan telah terjadi kekacauan di dalam laboratorium semalam dan menewaskan salah satu ilmuwan mereka. Di dalam sekolah, Peter Parker sedang makan di kantin. Ia melirik Mary Jane yang berjalan di sampingnya. Mary Jane yang tak waspada kemudian terpeleset. Peter kemudian kembali ke mejanya. Ia melihat hal aneh, sebuah garpu menempel di tangannya. Setelah garpu ditarik, tiba-tiba keluar jaring laba-laba dari tangannya dan mengenai nampan yang penuh dengan makanan di depannya. Peter menarik nampan itu, tak sengaja nampannya mengenai punggung salah satu siswa yang bernama Flash, pacar Mary Jane. Peter yang takut pun langsung pergi meninggalkan tempat itu brek. Di luar, Peter tiba-tiba dihampiri oleh Flash yang mencoba untuk memukulnya. Di saat Peter akan dipukul, panca indera Peter meningkat tajam. Dia bisa tahu ancaman bahaya yang akan datang. Peter mampu menghindari setiap serangan yang dilakukan Flash. Mary Jane kemudian mencoba menghentikan Flash namun tak digubris brek. Terlanjur kesal, Peter balas memukul Flash dan membuatnya terpental cukup jauh brek. Peter, that was amazing. Di suatu tempat, Peter merasakan ada hal yang aneh dengan tubuhnya. Di jari jemarinya dia melihat ada semacam bulu-bulu tajam yang tumbuh. Peter pun mulai mencoba memanjat tembok. Dan anehnya, ia bisa memanjat dan merangkak di tembok itu brek. Peter yang mendapatkan kekuatan baru itu terlihat melompat-lompat dari gedung ke gedung. Lalu ia mencoba untuk mengeluarkan jaringnya. Beberapa kali ia mencoba namun gagal. Dan pada percobaan terakhir, ia akhirnya bisa mengeluarkan jaring dari tangannya brek. Peter kemudian melompat berayun sambil memegangi jaring dengan tangannya. Di malam harinya Peter pun pulang ke rumah. Rumahnya tampak sepi karena sudah pada tidur. Dari jauh Peter melihat Mary Jane yang kembali dimarahi oleh ayahnya. Peter kemudian mengambil sampah dan akan membuangnya. Di belakang rumah, Peter bertemu dengan Mary Jane yang terlihat kesal. Ia mencoba menenangkan hati Mary Jane. Peter juga meminta maaf karena telah memukul Flash waktu itu. Mary Jane pun tak mempermasalahkan hal itu. Mary Jane lalu bertanya tentang rencana setelah ia lulus sekolah nanti. Peter menjawab bahwa ia akan mencari pekerjaan sebagai fotografer sambil kuliah. Sedangkan Mary Jane sendiri akan mencoba untuk berakting di teater. Di tengah-tengah pembicaraan, terlihat Flash menghampiri Mary Jane dengan mobil barunya. Mary Jane pun pergi meninggalkan Peter Parker.
Keesokan harinya Peter membaca koran untuk melihat-lihat harga mobil-mobil bekas Bre. Perhatiannya teralihkan dengan iklan pertandingan gulat berkostum dengan hadiah uang $3.000. Peter yang kepingin punya mobil tertarik mengikuti pertandingan itu dan mulai mendesain kostum untuk mengikuti pertandingan itu. Pagi harinya Peter turun dari kamarnya. Ia pamit kepada pamannya untuk pergi ke perpustakaan. Paman Ben yang khawatir karena akhir-akhir ini Peter yang bertingkah aneh kemudian mengantarnya. Sesampainya di depan perpustakaan, Paman Ben mencoba bertanya tentang keadaan Peter dan memberinya nasihat bahwa dengan adanya kekuatan besar, maka datang pula tanggung jawab yang lebih besar, kata Paman Ben. Peter terlihat kesal karena dia bisa menjaga dirinya sendiri dan bukan anak kecil lagi. Peter kemudian turun dari mobil pamannya. Bukannya masuk ke dalam perpustakaan, Peter malah masuk ke arena pertarungan. Peter pun bersiap-siap dan mengantri mengisi formulir pendaftaran. Di atas ring, sang juara bertahan yang bernama Pau Shaw berkali-kali mengalahkan siapapun yang menantangnya. Tiba giliran Peter yang maju. Setelah melihat kostum Peter yang aneh, si pembawa acara menyebut nama Peter sebagai Spider-Man yang mencoba menantang juara bertahan. Saat pertandingan akan dimulai, tiba-tiba turun semacam kandang besi mengitari arena. Peter pun kaget dan ketakutan. Pertarungan dimulai. Pau Shaw mulai menyerang Peter. Peter sempat terjatuh terkena serangan demi serangan Pau Shaw. Tak lama kemudian Peter sanggup melawan dan menjatuhkan Pau Shaw. Dan pertarungan dimenangkan oleh Peter Parker. Di saat akan mendapatkan bayaran, Peter hanya mendapatkan $100 saja dari yang semula dijanjikan sejumlah $3.000. Karena hal itu Peter pun kesal Saat Peter keluar, tiba-tiba ada perampok yang masuk. Peter yang sebenarnya bisa saja menangkap orang itu, malah membiarkan orang tersebut untuk kabur. Karena ia kesal sebelumnya hanya diberikan $100 saja. Sesampainya di luar, Peter melihat segerombolan orang di samping trotoar jalanan. Peter yang penasaran mendekatinya dan ternyata orang itu adalah Paman Ben yang sekarat karena telah ditembak dan dirampok mobilnya. Paman Ben akhirnya tewas karena luka tembak itu Dari belakangnya terdengar polisi berbincang tentang lokasi penembakan Paman Ben. Peter yang mendengarnya langsung berlari menuju tempat itu. Ia melompat ke sana kemari dan akhirnya melihat mobil pamannya sedang dibawa oleh perampok. Peter pun terus mengejarnya. Peter mendarat tepat di atas mobil itu dan memaksa perampok tersebut menabrak sebuah gerbang Perampok itu pun masuk ke dalam bangunan kosong di depannya. Di dalam, Peter sudah menunggu si perampok. Peter menghajar perampok itu bertubi-tubi. Setelah didekati, ternyata perampok itu adalah orang yang tadi mencuri uang di arena pertarungan, di mana Peter memiliki kesempatan untuk menghentikannya, namun tak dilakukan. Peter pun terdiam. Perampok itu pun yang ketakutan, tersandung dan jatuh dari atas jendela. Di rumah, Peter memeluk Bibi May yang terpukul atas kematian suaminya. Di lain tempat, seorang jenderal militer bertemu dengan para ilmuwan dari Quest Aerospace, perusahaan saingan Oscorp. Mereka sedang menguji coba sebuah alat tempur baru milik Quest. Sang pimpinan militer berencana mencabut pendanaan di tempat Oscorp dan dipindahkan kepada Quest Aerospace. Tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok penjahat bertopeng berwarna hijau, datang menembaki dan menghancurkan tempat percobaan itu. Beberapa hari kemudian, Peter dan teman-teman lainnya pun wisuda. Di sela-sela acara wisuda, Harry tak sengaja melihat Mary Jane putus dengan pacarnya. Sepulang wisuda, Peter langsung masuk ke dalam kamar. Dia menangis teringat kata-kata mendiang pamannya. Bibi May pun datang untuk menenangkan Peter Parker. Peter kemudian membereskan koper yang berisi kostum Spider-Man. Peter teringat nasihat dari mendiang pamannya bahwa dengan kekuatan yang besar, datang pula tanggung jawab yang lebih besar. Lalu kemudian lahirlah Spider-Man yang suka menolong warga kota New York. Karena aksinya tersebut, lambat laun nama Spider-Man mulai dikenal di kalangan masyarakat.
Di lain tempat di dalam kantor, redaksi surat kabar Daily Bugle, pimpinannya yang bernama Jonah Jameson sedang berdebat dengan karyawannya mengenai Spider-Man yang saat ini trending di kalangan masyarakat. Masalahnya saat ini adalah Daily Bugle tidak memiliki fotografer handal yang dapat memfoto Spider-Man dari dekat. Mereka pun membuka lowongan pekerjaan fotografer Spider-Man. Di jalanan, Peter Parker bertemu dengan Mary Jane. Mary Jane sedikit malu karena saat ini dia bekerja sebagai pelayan restoran. Peter tetap memberi semangat kepada Mary Jane untuk mengejar impiannya itu. Mary Jane juga memberitahu Peter bahwa dia dan Harry kini berpacaran. Mary Jane menyuruh Peter untuk tidak memberitahukan Harry bahwa saat ini dia bekerja sebagai pelayan restoran. Mary Jane pun buru-buru pergi karena akan mengikuti audisi akting di tempat lain. Peter kemudian memasuki sebuah apartemen di mana dia tinggal bersama dengan Harry. Ayah Harry juga ada di sana. Peter curhat bahwa dia baru saja dipecat. Harry mendengar itu meminta tolong ayahnya untuk mencarikan Peter pekerjaan. Peter menolak dan akan berusaha mencari sendiri, bre. Sambil berbincang-bincang, ia tak sengaja melihat koran Daily Bugle memuat lowongan fotografer Spider-Man. Malam harinya, Peter Parker beraksi menjadi Spider-Man dan membawa kamera. Cheese! Keesokan harinya, ia memberikan hasil fotonya itu ke Daily Bugle. Jonah menghargai foto Peter $300 saja. Peter menginginkan bekerja sebagai fotografer Daily Bugle, tetapi Jonah hanya membutuhkan fotografer freelance. Di dalam gedung Oscorp yang mulai maju, Norman Osborn menghadiri rapat dengan para dewan. Norman kaget dengan para dewan yang berencana akan menjual perusahaannya kepada Quest Aerospace dan memecat Norman Osborn dari perusahaannya sendiri. Norman terlihat marah karena dia membangun bisnis itu dari nol. Namun keputusan para direksi sudah bulat. Para direksi akan mengumumkan penjualan perusahaan itu saat Festival Hari Persatuan Dunia Oscorp digelar. Singkat cerita, Festival Hari Persatuan Dunia pun digelar. Peter hadir di sana untuk meliput dan memfoto acara tersebut, bre. Peter tak sengaja melihat Mary Jane yang sedang bermesraan dengan Harry. Namun saat Harry ingin mencium Mary Jane, Mary Jane memalingkan mukanya karena bau jigong. Canda-canda, bre. Peter merasakan ada kekuatan jahat yang sedang mendekat. Dan benar saja, dari kejauhan ia melihat sesuatu yang terbang menuju kerumunan. Ternyata itu adalah Green Goblin. Ia melemparkan bom di gedung tempat festival diadakan. Lalu terjadilah ledakan. Sedangkan balkon tempat Mary Jane berdiri roboh. Peter Parker pun berlari dan mengganti kostumnya. Green Goblin membunuh semua dewan direksi Oscorp yang ada di tempat tersebut. Dari kejauhan, Spider-Man datang dan menyerang Green Goblin. Mereka pun mulai bertarung. Perhatian Spider-Man teralihkan pada Mary Jane yang hampir terjatuh. Spider-Man menembakkan jaring ke arah mata Green Goblin dan merusak glider terbangnya. Green Goblin pun pergi dari tempat tersebut. Setelah kejadian itu, di dalam apartemen, Harry akhirnya memberitahukan kepada Peter tentang hubungannya dengan Mary Jane. Harry tahu Peter menyukai Mary Jane, tetapi Peter tidak pernah sekalipun mengungkapkan perasaannya. Di sisi lain, Harry juga menyukai Mary Jane. Mendengar hal itu, Peter tidak marah dan malah mendukung hubungan mereka. Di dalam kediaman Osborn, Norman mendengar bisikan-bisikan dari dalam dirinya. Sisi jahat Norman mengajak Norman untuk menghancurkan orang-orang yang menghalanginya. A little accident in the performance enhancers. Keesokan harinya di kantor Daily Bugle, Peter Parker sedang setor foto kepada Jonah Jameson. Setelah Peter pergi, tiba-tiba dari belakang jendela, Green Goblin datang mencekik Jonah dan bertanya siapa yang mengirimkan foto-foto Spider-Man. Jonah menjawab tidak tahu. Green Goblin ingin menemui Spider-Man. Tak berapa lama kemudian Spider-Man muncul dari balik jendela. Goblin kemudian menyemprotkan obat tidur ke arah Spider-Man. Spider-Man pun pingsan, bre, dan dibawa oleh Green Goblin ke suatu tempat. Di tempat itu, Green Goblin mengajak Spider-Man untuk bekerja sama menghancurkan kota. Atau mereka berdua akan menjadi musuh bebuyutan terus bertarung menyebabkan kematian orang-orang yang tak berdosa. Lalu setelah itu Green Goblin pergi meninggalkan Spider-Man. Malam berikutnya Peter Parker bertemu dengan Mary Jane di jalanan.
Peter Parker berniat mentraktir Mary Jane makan burger, tapi sayang Mary Jane sudah ada janji makan malam dengan Harry. Mary Jane pun melanjutkan perjalanannya. Dari jauh Peter melihat gerak-gerik mencurigakan. Terlihat dua orang mengikuti Mary Jane. Ternyata orang-orang itu mencoba memperkaos Mary Jane di tengah derasnya hujan. Saat Mary Jane mulai terpojok, muncullah Spider-Man yang menyelamatkannya. Peter yang tak sempat memakai topengnya menyingkirkan para penjahat itu. Mary Jane yang penasaran dengan wajah Spider-Man pun mendekatinya. Tetapi Spider-Man sudah menghilang. Di saat Mary Jane kebingungan, Spider-Man muncul di belakangnya, Bre. Mary Jane ingin mengucapkan terima kasih karena Spider-Man selalu ada di saat dia mengalami kesulitan. Mary Jane pun mencium Spider-Man. Keesokan harinya di suatu tempat terjadilah kebakaran. Spider-Man datang ke TKP untuk menolong para warga. Dia berhasil menyelamatkan seorang bayi yang tertinggal di dalam. Di bawah orang-orang di sana kembali mendengar teriakan dari dalam gedung yang terbakar. Masih ada orang di dalam. Spider-Man pun kembali masuk ke dalam gedung yang terbakar. Ternyata suara itu berasal dari Green Goblin yang menipunya, Bre. Mereka berdua pun kembali bertarung. Lengan Spider-Man terluka terkena serangan Green Goblin. Dan sesaat kemudian terjadi ledakan, Spider-Man pun menghilang dan pergi. Di hari yang sama Norman Osborn datang ke apartemen Harry. Di sana ada Bibi May dan Mary Jane. Ini adalah pertama kalinya Norman Osborn bertemu dengan Mary Jane. Bibi May bingung mencari Peter yang belum kelihatan. Dari luar, Spider-Man baru pulang. Suaranya membuat orang-orang yang ada di bawah kaget, Bre. Mereka pun menuju ke atas mencari Peter di kamarnya. Namun Peter langsung mengumpet di langit-langit. Tanpa sengaja, darah menetes dari luka di lengannya. Norman penasaran dan melihat-lihat sekitar. Beberapa saat kemudian, Peter memasuki apartemen. Dia meminta maaf datang terlambat. Dan mereka pun mulai makan bersama. Bibi May melihat Peter Parker yang berdarah. Dia terlihat khawatir. Norman yang juga melihat luka di lengan Peter teringat akan pertarungannya dengan Spider-Man beberapa yang lalu. Norman Osborn pun langsung pergi begitu saja. Harry mencoba menghentikan ayahnya karena Harry ingin ayahnya mengenal Mary Jane lebih dekat. Tak disangka Norman malah mengatakan kalau dia tidak setuju dengan hubungan Harry dengan Mary Jane. Norman berkata kalau wanita seperti Mary Jane tidak pantas bersanding dengannya. Dari dalam, Mary Jane yang mendengarnya terlihat sedih, Bre. Dia juga memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Di kediaman Osborn, Norman yang sudah mengetahui identitas asli Spider-Man berencana untuk menyakiti orang-orang terdekat Peter. Malam harinya, Green Goblin menyerang Bibi May. Bibi May yang shock kemudian dibawa ke rumah sakit. Peter Parker pun menyadari kalau Green Goblin sudah tahu jati dirinya sebagai Spider-Man. Keesokan harinya, Mary Jane menjenguk Bibi May. Ia curhat bahwa Mary Jane jatuh cinta kepada Spider-Man. Peter pun tersenyum mendengarnya. Peter mengatakan kalau dirinya adalah fotografer pribadi Spider-Man dan akrab dengannya. Peter bercerita bahwa Spider-Man selalu bertanya mengenai Mary Jane. Peter pun menjawab kalau Mary Jane adalah wanita yang luar biasa. Mary Jane pun terharu mendengarnya dan memegang tangan Peter. Tiba-tiba dari balik pintu muncul Harry yang juga datang menjenguk. Harry kemudian pulang ke rumahnya. Ia bercerita kepada ayahnya tentang hubungan Peter dan Mary Jane yang semakin dekat. Harry pun sedih mengingat hal tersebut. Norman kemudian menargetkan Mary Jane sebagai sasaran berikutnya. Norman memeluk Harry dan berjanji akan memperbaiki ketidakadilan yang dialami oleh putranya itu. Di dalam rumah sakit, Bibi May yang melihat Peter kecapean menyuruhnya untuk pulang. Bibi May ternyata memperhatikan percakapan Peter dan Mary Jane. Bibi May mengatakan kalau Peter sudah suka dengan Mary Jane sejak kecil karena mereka tinggal bersebelahan. Peter kemudian sadar bahwa Mary Jane saat ini sedang dalam bahaya. Peter kemudian berlari dan berusaha menelpon Mary Jane. Ternyata benar saja, Mary Jane sudah diculik oleh Green Goblin dan dibawa ke atas jembatan. Green Goblin meneror ke sana kemari dan menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sana. Spider-Man pun sampai di lokasi.
Green Goblin memberi Spider-Man dua pilihan, akan menyelamatkan Mary Jane atau sekumpulan anak-anak yang berada di dalam kereta gantung. Green Goblin kemudian menjatuhkan keduanya. Spider-Man pun melompat menyelamatkan Mary Jane terlebih dahulu. Dan setelah itu dia mampu meraih kabel kereta gantung yang berisikan anak-anak tersebut, bre. Sialnya, jaring milik Spider-Man terlihat tidak mampu menahan beban yang ada. Spider-Man yang berusaha bertahan diserang terus-menerus oleh Green Goblin. Para warga yang di atas jembatan kemudian ikut membantu Spider-Man dengan melempari Green Goblin. Melihat kesempatan itu, Spider-Man lalu menurunkan Mary Jane dan kereta gantung di atas sebuah kapal. Green Goblin kemudian kembali menyerang Spider-Man dan membawanya ke dalam sebuah bangunan tua, melemparkan bom ke arah Spider-Man dan memukulinya hingga babak belur. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Green Goblin mengancam akan membunuh Mary Jane. Peter Parker yang marah pun bangkit dan akhirnya mampu menghajar Green Goblin. Green Goblin yang terpojok meminta belas kasihan kepada Spider-Man dan membuka topengnya. Peter akhirnya mengetahui sosok asli Green Goblin yang ternyata adalah Norman Osborn. Tapi Norman diam-diam menerbangkan glidernya yang dilengkapi senjata di belakang Spider-Man. Beruntungnya Spider-Man menyadari hal itu dan melompat menghindarinya. Lalu senjata itu mengenai Norman sendiri dan akhirnya Norman Osborn tewas tertusuk senjatanya sendiri. Spider-Man kemudian membawa jenazah Norman ke kediamannya. Harry yang tak sengaja melihat hal itu pun berusaha menembak Spider-Man, namun Spider-Man keburu pergi. Keesokan harinya, di pemakaman Norman Osborn, Peter menemani Harry yang sedang berduka. Harry yang masih tidak terima bersumpah suatu saat nanti akan membalaskan dendam kematian ayahnya kepada Spider-Man. Harry kemudian berkata dia beruntung karena masih memiliki Peter sebagai satu-satunya keluarga yang dia miliki, bre. Setelah pemakaman Norman Osborn selesai, Peter mengunjungi makam pamannya, Ben Parker. Mary Jane kemudian mendekati Peter dan berkata jujur bahwa selama ini Mary Jane memiliki perasaan kepada Peter. Mereka pun berciuman. Usai berciuman, Peter berkata kalau dia akan selalu ada di sisi Mary Jane dan akan selalu menjaganya. Namun dia tak bisa membalas cinta Mary Jane. Oh, sakit hati bre jadi Mary Jane. Peter tak ingin kembali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada Mary Jane. Dan film pun berakhir, bre. Oke guys, itulah alur cerita film Spider-Man. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya, bre. Jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya, bre, karena itu gratis. Dan sampai jumpa lagi di next video gua selanjutnya. Gua di sini cabut dulu guys. Dadah.